Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Saya melalui Sipen, Pak Fahmi sudah menyampaikan beberapa video tutorial yang saya berharap Bapak Ibu sudah membaca, maksudnya menonton videonya dan mencoba. Ya, karena hari ini kita akan diskusi. Dan setelah diskusi, nah pastikan Pak Fahmi, teman-teman semua yang mahasiswa sudah melakukan instalasi aplikasinya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Berarti sudah ada progres dari pertemuan sebelumnya. Sudah ada progres. Nah, luar biasa Bapak Ibu bisa sudah melakukan instalasi. Nah, kemudian sudah ada yang mencoba-coba memasukkan data, ya, kemudian melihat video yang tadi malam di-share oleh Pak Fahmi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan? Atau bingung, ini untuk apa sih Pak? Gunanya kita nggak ngerti gitu. Mungkin bisa diulang sedikit Pak yang kemarin Pak. Yang mana Ibu? Yang input SPSS? Iya, cara masukin data-data itu Pak. Oke, itu kemarin untuk mengulangnya Bu, sudah saya kasih video yang pertama yang sudah saya share ke Pak Fahmi. Barangkali Ibu bisa mengulang dari video itu. Karena hari ini kita sudah kajiannya yang berbeda Bu. Hari ini kita bicara transformasi data, kemudian hari ini kita bicara distribusi data, bagaimana melihat distribusi data. Ya, nanti kalau untuk mengulangnya, Ibu bisa melihat video yang sudah disampaikan kemarin. Karena itu baru dasarnya. Kalau kita mengulang lagi, khawatirnya nanti belum yang untuk yang kajian yang berikutnya nanti akan termakan waktunya. Ya, begitu Bu ya, nanti bisa diulang di video yang saya share kemarin. Baik, Bapak Ibu, mungkin sedikit saya beri pengantar ya, bahwa hari ini kita akan mencoba memasukkan data, ya. Kemudian kita akan mencoba melakukan distribusi data, melihat distribusi data normal atau tidak. Kemudian kita akan melihat bagaimana mentransformasi data. Baik, saya coba share dulu. Bapak Ibu, apakah bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Belum ada Pak, masih blank. Oke, bentar. Belum ada. Sebentar, ini sepertinya tertutup. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Analitik. Analitik, good. Apa lagi? Komparasi. Komparisi itu masuk di analitik, Pak. Oh, analitik. Ya, komparasi masuk analitik. Ya, ada eksperimen ya Bapak Ibu. Kemudian eksperimen ada 3. Ada pra eksperimen, kemudian kuasi eksperimen, dan true eksperimen. Ya, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi ini salah satu penelitian yang saya lakukan, yang dilakukan oleh Pak Ismansa bersama saya selaku tim. Beliau meneliti tentang ada pasien diabetes tipe 2, ya, kemudian diberikan intervensi atau diberikan eksperimen berupa diabetes self management education, ya. Itu salah satunya tindakannya adalah isinya edukasi, ya. Jadi ada beberapa responden ya yang menderita DM tipe 2, kemudian dikumpulin pasien-pasien DM itu dibagi menjadi 2 kelompok, ya.
kelompok yang pertama, ya, yang pertama itu adalah kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan apa-apa, ya, tapi dia tetap mendapat terapi yang standar dari rumah sakit atau di puskesmas. Ini kebetulan kami lakukan di puskesmas di Wonorejo di Samarinda. Ada satu kelompok lagi yang menjadi respondennya adalah kelompok intervensi. Nah, itu kelompok intervensi adalah kelompok yang diberikan tindakan DSME-nya. Ya, jadi diberikan dilatih senam kaki, kemudian diedukasi bagaimana olahraganya, bagaimana makannya, ya. Nah, itu perlakuannya kurang lebih 3 bulan, ya. Kemudian diukur. Ya, diukur. Apa yang diukur? Pertama, sebelum diberikan intervensi, anggaplah saya melakukan penelitian itu kapan ya kemarin? Tahun lalu ya, tahun lalu. Saya melakukan kami melakukan di bulan Mei. Ya. Mei, Juni, Juli, ya 3 bulan. Nah, di awal Mei, 2 kelompok ini diambil gula darahnya dan HbA1c-nya. Ya, diambil darahnya untuk dilihat kadar gula darah dan HbA1c-nya. Itu adalah nilai gula darah pre dan nilai gula darah HbA1c pre. Kemudian setelah diberikan edukasi, diberikan intervensi, ya, pasien responden itu diukur kembali 3 bulan berikutnya. Jadi Mei, Juni, Juli. Di bulan Juli responden itu diukur lagi gula darahnya, ya, dan diukur lagi HbA1c-nya. Nah, apa yang mau dilihat? Apakah selama 3 bulan tadi si responden yang diberikan DSME tadi gula darahnya turun, ya, atau HbA1c-nya hasilnya bagus, ya. 2 itu saja yang mau dilihat. Nah, itu suatu penelitian mau melihat pasiennya dikasih respondennya dikasih edukasi, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Ini hasilnya. Tapi ini hasil di salah satu kelompok intervensi saja yang saya ambil, ya. Saya ambil pasiennya di hasil intervensi saja, tidak pakai kelompok kontrol, ya. Jadi ada 16 responden, ya. Ini responden pertama, gula darahnya sebelum di awal Mei itu 269. Kemudian setelah 3 bulan 204, ya. Berarti ada penurunan, ya, penurunan. Termasuk nilai HbA1c-nya juga ada penurunan. Nah, ini adalah gambaran, ya, gambaran hasil penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu coba masukkan di SPSS, ya, bagaimana data ini. Saya ingin melihat memasukkan data ini jadi bentuk diagram dulu, ya, diagram dulu. Kemudian nanti sudah diagram batang aja nggak apa-apa, ya. Kemudian kita mau melihat distribusinya, ya. Kemudian kita mau melihat berapa rata nilai ini, ya, nilai dari GDS pre dan post, ratanya berapa, HbA1c pre dan post berapa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat video yang sudah saya sampaikan, bisa diikutin bagaimana prosesnya, ya. Baik, nanti ini kita akan coba, ya, kita akan coba. Nah, sebelum mencoba, saya ingin tambahkan lagi sedikit, ya, kenapa kita perlu melihat yang namanya distribusi data, ya. Ini Bapak Ibu lihat, ya, di sini ada 269, ada 243, 213, 280. Itu perlu diuji juga, diuji dalam artian apakah data responden sebelum, ya, sebelum dilakukan intervensi distribusinya normal. Ya, distribusi normal itu dalam artian gini, jarak antara nilai antara responden pertama, kedua, ketiga, apakah ranknya terlalu jauh atau tidak. Ya, kalau dia terlalu jauh,
itu biasanya datanya tidak berdistribusi normal. Nah, tapi kalau dia ini 264, 243, 213, 280, 283 itu kan dekat-dekat tuh. Kecuali yang 199 nih jauh nih, ya. Di antara responden itu apakah distribusinya normal atau tidak. Nah, kenapa Bapak Ibu perlu tahu? Karena Bapak Ibu nanti akan melakukan uji statistik, ya. Uji statistiknya apa? Apakah dia parametrik atau non parametrik? Ya. Jadi harus bisa memahami datanya ini normal atau tidak. Nah, itu dulu, ya, itu dulu yang menentukan parametrik atau non parametrik, ya. Kalau dia normal, berarti bisa melakukan uji parametrik. Kalau tidak normal, maka ujinya non parametrik. Nah, yang parametrik itu ada kalau dia analisis hubungan, misalkan analisis pengaruh, misalkan dengan uji T, ya. Kemudian t-test, t-independen, kemudian kalau dia tidak normal itu bisa pakai Mann-Whitney, ya, atau yang lain, ya. Jadi itu pertimbangan kenapa Bapak Ibu perlu memahami distribusi data, ya. Nah, kalau yang rata itu kita mau melihat nanti bagaimana Bapak Ibu mencoba latihan transformasi data, ya. Boleh Bapak Ibu catat datanya ini, ya, karena kita akan saya akan minta Bapak Ibu memasukkan di SPSS masing-masing, silahkan dicoba. Nanti kita akan sama-sama mencoba memasukkan ke diagram batang, kemudian kita mau melakukan transformasi, kemudian kita mau melihat distribusi datanya. Nah, itu sedikit pengantar Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut latihan, boleh silahkan Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Nanti setelah ini saya akan kasih waktu kurang lebih setengah jam, kita coba masukkan datanya, ya. Kemudian kita lakukan latihannya. Sebelum latihan, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Maaf. Pak, ini maaf Pak, bertanya. Ya. Ini untuk masukin datanya harus kalau di contoh yang video yang tadi dikasih itu kan, untuk data dasarnya itu via Excel dulu ya Pak ya? Excel dulu ya? Excel. Boleh via Excel, boleh. Langsung di SPSS boleh. Oh, juga boleh gitu ya Pak? Ya. Oh, silahkan dipilih saja. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Bapak Ibu mudah-mudahan semua membawa laptop ya. Ada yang nggak bawa laptop? Bawa laptop semua ya? Bawa, Pak. Ya, bawa. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu dibuka SPSS-nya. Kalau bisa kita bagi, ini ada berapa ya? Ada 40 ya, berarti kita bagi 4 kelompok kecil, ya. Mas Halid, monitor. Ini hostnya Nurse Halid ya? Kalau bisa, Mas Halid, ada di tempat nggak? Iya, cepatnya. Ya udah, kalau harusnya kita mau bagi 4 kelompok kecil, tapi karena saya harus jadi host kalau mengganti kelompok, nggak apa-apa. Yang ada ini aja. Jadi sekarang silakan masing-masing Bapak Ibu mencoba, ya. Saya beri waktu 30 menit, ya, 30 menit. Jadi nanti sampai di jam 5 kita akan lihat, ya silakan yang mau ke toilet silakan. Kita akan lihat hasil dari Bapak Ibu mencoba memasukkan.
Nah, sambil memasukkan, kalau ada kendala, ada kesulitan, silahkan komunikasi. Ya, baik. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memasukkan datanya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, ini yang dimasukkan itu yang data tadi untuk bikin diagram batangnya atau masukkan di view data sama data variabel di mananya? Maksudnya yang untuk masukkan di mana, Pak? Ya, oke. Jadi saya akan contohkan ya. Lihat dulu ini. Saya akan contohkan sedikit biar persepsinya sama. Ini SPSS. Muncul SPSS-nya Bu yang di tampilan saya. Muncul Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi tadi kan data saya ya di sini kita ke variabel view dulu ya. Variabel view. Saya punya data apa saja tadi? Yang pertama ada nomor responden ya. Oke. Kemudian ada apa? Gula darah, GDS, ada pre ya Bu? Pak, ya pre. Kemudian ada GDS pos. Ya. Kemudian ada HbA1c pre. Ada HbA1c pos. Nah, itu ya. Ini abaikan aja dulu yang misurnya. Ini Bapak Ibu, ini dinolkan. Kemudian ke data view Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu isi di sini responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi berapa ya? 16 ya. 10, 11, 12. Diisikan di sini. Berapa gula darahnya? Ya, 245 atau berapa? Ya. Nah, silakan diisi. Setelah isi ini baru seperti kemarin bikin diagram batangnya ya, baru bikin tabelnya ya. Baru nanti kita lakukan sama-sama bagaimana distribusi data normal atau tidak. Kemudian kita lakukan rata, kita mencari transformasi datanya. Gitu ya, Bu Winarti? Iya Pak, tapi masih agak bingung-bingung untuk diagram-diagramnya itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya, latihannya nginput kayak ini dulu, yang SPSS ini terampil dulu, latihan pelan-pelan. Nah, minimal sudah bisa bikin tabel ini. Nah, kalau diagram itu bisa diulang-ulang. Ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pertama, buka SPSS-nya, bikin di variabel view. Setelah isi variabel view, kan ada 5 tabel tadi kan, ya tabelnya kan ini nih, tabel, ya ini kan tabelnya nih, tabel 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, baru dibuat di SPSS-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Oke, Baru di data view, masukkanlah data ini tadi semuanya. baik. Ya, bagaimana Bapak Ibu, jelas? Oke, Pak. Datanya tadi kita copy nggak Pak itu? Ya, kalau ini kan saya nggak, ya karena ini kan saya dari PowerPoint ya, boleh dikerjakan di Excel, langsung diketik nggak apa-apa. Oh, langsung ketik ya Pak. Ya. Silakan sambil dicoba Bapak Ibu. Pak, nomor respondennya itu maaf Pak, mau tanya. Ya, Nomor responden langsung sesuai itu ya Pak, 1, 2. betul. Soalnya yang muncul di SPSS ini 1.00. Nah, itu kenapa? Karena ini Bu, yang di sini Ibu tidak rubah. Nah, coba lihat, jadi 00 kan? Oh, baik Pak. Ya, oke. Siap, lanjut Bu.
Desimalnya dinolkan. Silakan dicoba Bapak Ibu. Untuk weight-nya Pak, WI dekat Ya, Pak. desimal itu weight dekatnya desimal dinolkan juga itu Pak. Ya, Oh baik. jadi gini aja. Ya. Weight-nya tuh tetap aja 8. Biarkan aja Pak. 8 kan tuh asalnya 8. Biarkan 8 nggak apa-apa. Tampilkan datanya Maaf. tadi Pak. Tanya Pak. Ya. Tampilkan datanya Pak. Silakan Bu. Maaf Pak, mau nanya. Silakan Ibu Hervina. Pak, tadi ini saya coba masukin ke data view untuk HB1C. Yes. Saya ketik 7.6, tapi yang muncul jadi 8 ya Pak. Pengetikannya bagaimana ya Pak? 7. Oh ya, sorry. Jadi yang HBA1C ini harusnya komanya 1 ya, maaf. Nih, desimalnya 1. Nah, gitu Bu. Oh, gitu. Baik-baik. Ya, ya, Makasih maaf. Pak. Oke, silakan. Karena dia kan ada komanya ya, ada desimalnya. Iya, makanya. Oke, makasih Bu. HBA1C. Bisa Bu Hervina? Bisa Pak, sudah sesuai. Terima kasih Pak. Ya. Mau bertanya? Silakan Ibu. Mana? Hilang suaranya. Ibu. Sudah terdengar Kak Pak? Sudah Bu. Oh iya. Ini saya nggak muncul ya Pak ya setelah saya habis variabel view kok munculnya cuman 6 tadi. Ibu suaranya masih hilang-hilang nih. Boleh kalau terkendala, Ibu Anissa ada mau share screen boleh. Silakan aja. Ibu Juliana, raise hand, ada apa Bu Juliana? Silakan. Pak, maaf Pak, lupa cara bikin diagramnya kayak apa ya Pak? Analyze, Analyze, deskriptif. Sebentar, saya bukakan ini ya. deskriptif. Oh, sorry, ini data ini. Analyze, deskriptif, frekuensi, Bu. Frekuensi. Ya. Nanti ini digeser ya. Okay. Baru pilihan diagramnya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Makasih Pak. Ya. Kalau yang terkendala, boleh di share screen ya Bapak Ibu, biar kita lihat apa permasalahannya.
Pak, mau nanya. Silakan Ibu Indarti. Ini yang untuk di HBA 1C. Di desimal sudah saya ganti 1, Pak. Ya, Tapi di data view-nya itu tetap muncul 76,0. 76, Iya, 7,6 atau 7,6. 76,0. Berarti mungkin Ibu 7 titik baru 6 atau 7, baru 6. Saya cuman langsung klik 76 aja, Pak, tapi munculnya 76,0. Ya, dia itu kan jadi angkanya kan itu Bu. Coba Ibu rubah jadi 7,6 atau 7,6. Baru di enter. Oh. 6,0. Oh ya sudah, Pak. Bisa Bu ya? Oke, good. Mantap, lanjutkan. Saya masih 76,0 ya, Pak. Iya. Apa Ibu April? Pertanyaan yang sama Mbak Iin tadi. Tapi Ya. masih tetap sama 76,0. Nggak bisa berubah jadi 7,6. Masih berputar. Desimalnya sudah dirubah. Sudah jadi 1 kan, Pak? Sudah 1. Iya, yang di coba HBA 1C aja kan, Pak? Desimalnya jadi 1 kan, Pak? Ya, yang pre dan post. Nah, coba Ibu masuk ke data view-nya, ditulis 7,6 atau 7,6 baru di enter. 7. Masih sama, Pak. Masih sama. Boleh Ibu bisa share screen ininya? Saya foto dulu ya, Pak. Oh, Ibu menggunakan HP ya lagi online ini? Yang pakai Zoom-nya HP, terus pakai laptop. Oh, Yang ini aja Bu, kameranya diarahkan ke laptopnya. Oh, iya. Oh, iya, benar. Biar saya coba lihat. Di dekat aja, Pak. Ini kan, Pak, terus tadi variabel view-nya kan sudah 1, Pak. Oke, terus? Terus Mereka sudah sampai 7,6. Coba 7,6. 7,6. Nah, ini mau, tapi ketika di enter, dia berubah lagi. Oke, kalau 7,6? Oh, 7,6 berarti, Pak. Iya, Pak. Oke, mantap. Iya, Pak. Makasih, Pak. Silakan dilanjut, Ibu. Ya, Pak. Ibu Fitriana Endah juga bermasalah? Saya lihat Iya, chatnya. Masih tetap 8. 7,6, bukan 7,6. Coba. 7,6. Iya. Pak, 76 jadinya. Nggak mau juga. Desimalnya sudah dirubah ke ini, ke 1. Desimalnya 0. Desimalnya 1. Oh, desimalnya 1. Ya, yang HBA 1C Ya, dan pre dan post desimalnya 1. Desimalnya 1 ya, Pak. Ya. Saya coba, Pak. Ya, silakan dicoba. Ibu Tanti, silakan Bu Tanti, angkat tangan. Ada apa Bu Tanti? Terima kasih, Pak. Ya, berhasil ya. Oke. Sudah, Pak. Tadi pertanyaannya sama dengan Fitri. Sudah saya ikutin. Desimalnya 1. Oke, sip. Mantap. Makasih, Pak. Ya. Ini Katanya Pak ditampilkan lagi, Pak. silakan Bu.
Data yang tadi ditampilkan lagi tolong. Oh, belum dipoto ya. Bentar. Sebentar. Ini, Bu. Nah, memang kalau untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu bisa mengerjakan di Excel dulu data-data ini. Setelah itu nanti di copy, baru ditaruh di data USPSS-nya. Mohon bantuan, Pak. Silakan, Bu. Saya tadi sama kayak Mbak Juli, sudah Ya. masuk untuk analisa, sudah masuk ke frekuensinya. Saya lupa, Pak, berikutnya. Analyze, Iya, Pak, sudah. deskriptif, frekuensi sudah. Sudah tumpul, udah muncul, Pak, layar frekuensinya, Pak. Muncul seperti ini. Betul, Pak. Ya, GDS-nya tanpa HB-nya digeser ke kanan ke variabel. Oh, baik, Pak. Ya, baru pilih chart-nya ya. Yang bar chart. Baru continue, baru oke. Silahkan coba ya, Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Bapak Ibu, kalau kesulitan terlalu banyak, ambil aja mungkin 5 responden dulu, nggak apa-apa. Ini kan 16 lumayan banyak angkanya ya. Yang sudah berhasil misalkan sampai di 6 responden, nggak apa-apa, kita akan coba sama-sama. Tolong ditulis di kolom chat Bapak Ibu yang sudah selesai di 16 responden, boleh di chat, atau yang baru selesai sekian responden, silakan di chat berapa. Bu Juliana, Pak diagramnya kok rata semua? Rata. Oh, nilainya nggak masuk ya, Bu? Mungkin nilainya karena terlalu sedikit, kecil, Bu. Jadi hasilnya jadi ratanya nggak terlalu besar. Nggak terlalu signifikan mungkin. Nanti kita lihat sama-sama. Bapak, maaf. Silakan Ibu Siti. Bapak, maaf. Saya lihat kan ya Pak ya di komputer saya. Oh, ya, Di boleh. dalam kolom saya itu cuma nyampe 7 karakter itu nambahinnya gimana ya Pak ya? 7 karakter gimana maksudnya, Bu? Ini Pak. Saya lihat kan ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Saya baru nyampe di situ Pak. Ya, nggak apa-apa. Ntar Bu kurang jelas, boleh diluruskan hadapnya. Bu, nggak usah pakai kamera depan, kamera belakang aja jadi kelihatan. Oh iya. Diputar kameranya. Nah, coba. Nah, kenapa Bu? Masalahnya apa? Ini saya cuma bisa ngetik sampai misalnya mau GDS pos itu untuk huruf T-nya saja nggak bisa, apa gimana Jadi gini, Pak ya? Bu, ini masalahnya Ibu ngisinya di data view, bukan di variabel view. Iya Pak. Itu di bawah ada data view, ada variabel view. Nah, Ibu klik, ya. Ibu klik. Nah, Ibu ngisinya di sini. Oh, ngisinya di sini ya Pak ya? Iya.
Itu tadi untuk data Oh, Excel iya, yang iya. angka, Bu. Berarti saya saya nulis ngulang di awal di sini ya Pak ya? Iya, iya betul. Nomor responden, GDS di situ Ibu Oh, nulis. dari sini ya Pak ya? Oh, Ya. nggih. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa, Bu. Sudah luar biasa. Mantap. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, Bu, silakan lanjut. Bu Siti. Pak, mau nanya, Pak? Silakan. Ini ngetiknya di sini. Yang di HB Nah, tadi A1C ada ini kan dia koma nih, Pak ya? review. Ketik ini dulu ya. Saya masukin. Ya, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Pak, ini kan tadi itu kan ada yang kepencet tuh, Pak, seperti ini namanya. Bagaimana caranya saya menghapus ya, Pak? Maaf, Bu, kurang jelas pertanyaannya, Bu. Kepencet apa tadi? Pak, ini kan sudah saya nuliskan itu sampai nomor 5. Ternyata kepencet, jadi nomor 6 itu masuk, ada data disebut kesalahan A1C. Di delete biasa aja, Bu. Ditaruh di kotak itu, terus di delete di keyboard. Itu nggak bisa ya, Pak, di delete-nya. Boleh Ibu, kalau Ibu pakai laptop boleh di share screen atau kameranya boleh dihadapkan kalau pakai HP. Iya. Coba kalau yang anu bentar ya. Coba Mbak pakai ini ya. Screen. Sini ya? Kemana? Screen. Ya, oke, share screen. Oh, ini pakai HP. Kalau Ibu mau share screen kan ngerjakannya di laptop ya. Kalau pakai laptop nggak apa-apa share screen. Tapi kalau pakai HP langsung kameranya aja arahkan ke layar komputernya, Bu. Ibu Yusti sudah selesai. Oke, mantap. Silakan dicoba, Bu, buat diagramnya, Bu, ya. Pak, sampelnya tidak harus 16 kan, Pak? Nggak mesti, Pak. Ini kan contoh aja. Oke, Jadi baik. kalau Bapak baru selesai 5, ya nggak apa-apa. Oh, baik. Makasih. Ya. Oke, kalau kayaknya sudah banyak yang selesai ya. Nah, sekarang... Halo? Ya, silakan. Tadi yang diminta, maaf, baru bar atau pai ya? Bar. Oh, bar. Oke, terima kasih, Pak. Ya, diagram batang. Pak, masukin jadi koma ini gimana, Pak ya? Pakai ini, Pak, langsung di angka di keyboard. 7, jadinya 76. Nah, ini Pak, yang itu di HbA1c-nya desimalnya dirubah jadi 1 dulu. Ini, Pak. HbA1c-nya yang pre itu diubah dulu desimalnya jadi 1, bukan 0. Ya. Ya, yang postnya juga 1. Nah, baru dimasukkan di ini. Oh, dari database atau langsung. Oke, Pak. Ya. Ibu Lili, kalau buat diagram batang pakai yang bar chart, Bu. Caranya nanti datanya sudah klik analyze. Ya, sambil saya. Ini Pak Muhtar, Pak. Oh ya, silakan Pak Muhtar, gimana? Ini yang dipindahkan ke variabel itu semuanya, Pak ya? Maaf, Pak, boleh diulang pertanyaannya? Ini kan di frekuensi variabelnya apakah semua atau cuma semua kecuali non responden? Oh, baik. Terima kasih. Oke, mantap. Variabel view. Ya, tadi itu kan.
Enggak, 1,25 itu nama kolom doang. Ini Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh kita saya ambil datanya dulu ya. Ini saya cari data penelitiannya tadi. Ini ya, saya copy. Itu data view. Di kolom nomor responden, ini 1, ke bawah 2, ke bawah 3, sampai 16. Nah, kalau yang sudah selesai, kita mau mencoba membuat grafik ya, atau diagram tadi ya. Caranya klik analyze, deskriptif, frekuensi. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu yang sudah nggak mesti harus sampai 16 ya, analyze, deskriptif, frekuensi sampai di sini. Terus muncul seperti ini di blok semua nih. Ya, tekan di GDS, tekan shift di keyboard, baru geser ke kanan. Oke. Terakhir itu dipilih apa? Statistik Pak? Atau format? Ya. Statistik ini nanti memunculkan tabelnya Pak. Kita pilih statistiknya, kita mau melihat min-nya, rata-ratanya ya. Jumlahnya ya. kita mau lihat. Min ya Pak? Min conteng, sum-nya diconteng. Sum ya, min sum terus. Oke, continue. Boleh ditambah minimum maksimum, nanti kita mau lihat berapa paling tinggi, berapa paling rendah. Oke, minimum maksimum sudah centang, continue. Continue. Oke, ya, Bu, silakan, baik. Bu. Maaf, pelan-pelan Pak, tadi sudah ke variabel ngopi terus kemana lagi Pak? Oke, ntar ya. Ibu sudah selesai tabel yang ini? Ulang dari tabel, Pak. Bu, Pak, maaf. Minimum maksimum kalau udah dicontreng itu langsung oke aja. Betul, oke. Oh iya. Silakan tadi Ibu yang terkendala saya ulang dari sini. Sama-sama Pak, ya dari data dulu Pak. Ya, ini dari data nih Bu. Kita start dari sini ya Bu, Pak. Ya, dari data dulu. Oke, sekarang yang pertama kita mau menampilkan dia dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Caranya, di bagian atas ada analyze, Bu. Diklik. Yang sudah bilang aja sudah apa gitu. Jadi saya tahu kalau dia nanti ketinggalan nggak tahu. Sudah analyze Pak. sudah ketemu. Sudah Oke. Pak. Deskriptif. Sudah Pak. Sudah, Pak. Frekuensi. Sudah Pak. Sudah Pak. Diklik. Muncul begini. Sudah Pak. Oke. Di sini diklik yang GDS yang pertama. Boleh satu-satu nih dipindahin. Ya. Oke, pindahin ke kanan ya. Masuk ke kolom variabel. Sudah terpindah semua ke variabel? Sudah Pak. Bentar Oke. Pak. Ya, oke. Kolom. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Pak, ini setelah oke kalau muncul tabel, Pak. Belum ada diagramnya, Pak. Wah, Bapak belum klik chart. Chartnya belum diklik. Walah, Kan ini ada kembalinya apa? statistik. Chartnya ini. Ya. Balik lagi ke kotak ini, Pak. Excel yang SPSS yang ini, yang data view. Oh, data view. Sudah sampai di sini, Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, klik statistik. Diklik yang min. Ya, di bagian central tendency ada min. Ya. Ada sum. Kemudian di dispersion itu ada minimum maksimum diconteng. Sudah sampai sini? Pelan-pelan Pak. Ya, oke, saya ulang. Sampai di sini yang diklik statistik ya Bapak Ibu. Oh, statistik. Ya udah Pak. Ya. Pilih yang central tendency itu ada min, ada sum, ada di dispersionnya minimum maksimum. Sudah terconteng seperti ini semua? Sudah. Oke, pilih continue. Biar nanti kita yang
Nah, kalau cuma statistik yang diconteng, yang dipilih nanti cuma berupa tabel, belum ada diagram. Bagaimana memunculkan diagram? Yang dipilih adalah chart. Oh. Pilih yang bar chart. Bar chart. Ya. Banyak ini. Pak, Pak, yang terlanjur muncul tabel itu kita kembali ke variabel new view, Pak ya? Ya, ke data view ini, Pak. Jadi Bapak balik ini ke sini, ke sini. Oke. Ya, kalau sudah terlanjur, kita kembali analyze, deskriptif, Oke. frekuensi, Analyze, pindahkan semua ke kanan, statistik, min, sum, minimum, maksimum, continue. Chartnya pilih bar chart ya. Chart value-nya pilih frekuensi aja nggak apa-apa, atau persentase boleh. Frekuensi aja deh. Baru pilih continue. Sudah sampai di sini Bapak Ibu? Udah Pak, udah Pak, sudah lewat Pak. Pilih oke. Oke. Klik oke. Muncullah dia seperti ini. Muncul kayak mana Pak? Terus lihat. Masih loading tah. Masih loading. Ah, ini. Oh ya, oke Pak, oke. Ya udah muncul itu, Pak. Ya. Nah, coba lihat yang di sini ya, ada nih bahwa dari data GDS tadi rata-rata GDS-nya di 275 dari semua responden. Pre-nya, post-nya 189. Berarti kan ini sudah kelihatan ada penurunan ya. Turun-turun ke bawah, kita lihat bar chart-nya seperti ini nih. Nah, dia garis semua. Kenapa? Karena gula darahnya nggak terlalu tinggi jaraknya itu, jadi angkanya cuma selisihnya 0,1. Ya ini harus disetting lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting kayak gitu caranya untuk menimbulkan diagram. Bar chart. Bar chart, ya. Continue Pak ya. Sudah semua? Ada yang tertinggal masih? Mantap. Sekarang kita beranjak yang agak berat. Ada yang tertinggal. Mohon maaf Pak, sebentar Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi saya kelebihan masukin ke frequency table itu yang no respondent. Untuk menghapusnya dari kolom gimana ya Pak ya? Kelebihan di bawah sini. Jadi no respondent, saya juga copy paste Pak. Ini kelebihan, jadi itu 17 gitu? Enggak, untuk tabel no respondent itu tadi saya copy paste, jadi di frequency table juga muncul Pak. Seharusnya kan tadi cukup dari GDS Premil ya Pak ya? Itu untuk menghapusnya gimana Pak? Gitu muncul. Maksud Iya, Ibu ada gini, variabel no respondent. Gini. Oh, bukan Pak. Sebentar saya munculkan Pak. Ah, boleh, silakan. Mungkin jumlah responden ya Pak? Loh, apa itu? Ada. Ini apa hasilnya Pak? Ya, mantap. Sip. Nah, ini gimana baik. Pak? Tadi saya sudah share Pak. Makasih Pak Mutar. Ya, silakan Bu. Saya sudah share Pak. Aduh, udah muncul belum ya? Belum, baru gambar rumah nih. Mungkin ini kali Pak. Saya pakai dua Pak. Ada laptop sama ini Pak. Terserah, laptop di share screen, kalau kamera videonya dipindahkan ke belakang. Pak, mohon izin share Pak. Udah Pak, video aja Pak. Silakan, silakan. Gantian. Ya, sabar ya Pak. Siap. Oh, saya ngendit kok Iki. Iki Pak. Kenapa Bu Erpina? Ini jadi ada no respondennya kan tadi saya ikut copy paste, jadi mau nggak mau kan juga muncul. Nah, gimana menghapus ini Pak? Apakah saya kembali ke awal tadi ya Pak ya? Dulu yang outputnya, di close aja hasilnya, baru edit di data, baru di analyze deskriptif lagi. Berarti saya ke sini lagi ya Pak ya? Ke analyze lagi awal gitu Pak?
Ya, itu mana yang, oh nomor respondennya keikut Ah, ya? ini iya Pak. Balikin ke kiri, ya. Balikin ke Oh kiri, gitu. diklik, balikin ke Berarti kiri. nanti hanya no respondennya aja ya? Ya kan kita mau pakai yang 4, yang no responden kan nggak Oke. dibalikin ke kiri. Seperti ini Pak. Nggak lihat, kelihatan tangga aja. Loh, kok tangga doang? Ah, udah. Ya, baru oke. Oke Pak, terima kasih. Ya, ya. Silakan, ada yang masih Mohon terkendala? izin share, Pak. Silakan share, Bu, share. Aku udah masuk ya? Nah, ya. Sudah ke Pak? Gimana sih? Belum, masih wajah Bu Herpina. Sudah ke Pak ini? Belum ya? Ya, oke. Ibu Anis, silakan Bu Anis. Apa permasalahannya Bu Anis? Ini coba saya itu ada yang kurang nggak Pak? Tadi agak anu. Oke. Ini ya Pak? Ya, udah itu mantep. Tinggal yang diagramnya di bawah. Ah, sip. Selesai. Ya. Mantap. Udah ya Pak? Oh gitu, Sudah. baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bu. Kita Pak, lanjut izin yang lain bertanya. lagi. Silakan, silakan. Pak, izin tanya, Pak. Ini kalau udah statistik viewernya kita tunjukin gini, munculin gini, ini emang yang di statistik data editornya emang hilangan ya Pak angkanya ya? Maksudnya hilang itu seperti apa? Editor yang mana ya? Ini kayak gini-gini, ntar saya share screen aja ya Pak. Boleh, boleh. Ini udah muncul belum Pak? Sedang proses. Ya, ini ya, oke. Apa yang ditanyakan? Ini kan udah muncul Pak yang ini Pak. Nah, terus yang di belakangnya ini emang nggak ada gitu ya Pak? Yang kita masukin kayak nomor responden, GDS Spray gitu, data-datanya hilang semua. Coba di minimize yang ini, yang output minimize. Yang di minimize. Nah, Yang ini. terus yang hilang di mana? Yang ini kan tadi ada angka-angka yang masuk di sini Pak. Ini muncul nggak sih Pak yang ini? Belum, muncul, belum. ya? Coba pindah share screen-nya. Oh, ntar Pak. Sebentar Pak. Share. Oh, yang ini. Nah, yang ini Pak. Datanya hilang gitu. Coba naik ke atas. Naik ke atas. Scroll ke atas. Naik ke atas. Scroll ke atas. Oh ya Allah. Nah, itu ada. Ya, Bang. Apa masalahnya? Maaf Pak. Kok ya sudah. Masa ini kayaknya ruang ICU ya? Masa ICU sudah panik duluan dong? Gimana dong? HD Pak, HD. Oh, ada. Aman ya? Aman Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau Coba saya, Pak. Silakan Bu. Bu Lili, silakan. Oh. Seperti ini Kak, Pak. Nah, boleh diputar kameranya, Bu. Ya, oke. Betul, Bu. Terus ke bawah. Ya, GDS Spray, ya, oke. Oke, betul. Terus. HP, oke, HP-nya, ya, siap. Sampai, oke, sip, sudah selesai, Bu. Yang tahap pertama. Mantap, Bu Lilik. Sip. Oke ya, Bu Lilik ya. Pak. Mau nanya, Pak. Silakan. Gitu ya, Pak? Ya, betul, Bu Lili. Udah oke. Oh, kok saya masih bentuknya maksudnya variabel ya? Variabel apa maksudnya gimana, Bu? Oh, yang apa GDS itu kok nggak muncul, masih tulisannya masih variabel 001 gitu judulnya itu loh, Pak. Kenapa ya? Masalah klik ya tadi. Coba Ibu pakai laptop boleh di share Ya, screen benar, ya. atau kameranya diputar.
Sebentar, Ibu Vera. Maaf Bu, kurang kelihatan masih gambarnya. Ibu pakai kamera depan tuh belakang ini. Diputar aja Bu, biar kamera belakang, biar Ibu lihat, saya lihat. Oh, Iya. Fer. Ya, oke. Oke. Gimana Bu? Ini tuh. Oh, nah, coba Ibu close dulu yang outputnya Bu, disilang. Di close Yang yang mana, Pak? kanan. Ditutup dulu. Ini. Ya, geser ke kanan. Gimana gesernya ini? Yang ini Bu, yang output itu Ibu minimize atau Ibu silang dulu, tutup dulu. Ini tutup. Ya. No. Ya, coba Ibu ke bawah ke variable view. Variable view. Naik ke atas, Bu. Nah, itu dia permasalahannya, Bu. Ibu belum isi. Oh, belum Harusnya ini kan ya? di situ ada no responden, GDS pre, GDS post. Nah, Ibu baru perbaiki itu dulu. Apanya Pak diperbaiki? Nah, oke, saya share screen ya, Bu. Ibu lihat, nanti bentuknya seperti ini. Oh, iya. Gini, Bu Vera, kelihatan? Iya. Nah, begini isinya, Bu. Boleh dipoto dulu, Bu, biar bisa diikuti. Iya. Oke, Bu Vera, clear ya? Iya, Pak, clear. Oke, silakan yang lain. Tadi ada yang raise hand. Saya Atau Pak Deddy, Deddy ya tadi. Silakan Pak Deddy. Pak, saya kan sudah ngisi Pak. Kok dia muncul yang di GDS Pre-nya Pak 269,00 tuh masalahnya di mana Pak ya? Kayaknya desimalnya di angka 2 tuh Pak. Begini Pak ya. Coba Bapak ke ini variable view. Klik variable view. Sudah Pak. Boleh geser kameranya Pak. Ya. Nah, itu yang angka desimal itu GDS-nya dijadikan 0, 2 jadi 0. Oh, ini Ya, 0 semua ya. 0. Ya. Terus HB1C jadi angka 1. HB11. 1. Nah, coba ke data view, Pak. Oke, berubah ya Pak Deddy? Oke, silakan lanjut Pak Deddy. Oke. Ada lagi yang masih nyangkut? Bisa dicek Pak, punya saya Pak. Silakan, Ibu Winarti. Ya, saya share screen. Boleh. Karena dia tidak terlalu jauh ini angkanya. Kita yang penting melihat bisa dulu gitu ya, Pak? Iya. Iya. Oh ya, sudah Apa-apa. kalau begitu. Terima kasih, clear. Pak. Oke, sip. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Saya akan contohkan. Ya, silakan Bu, ada lagi. Pak, suaranya kecil sekali. Suara saya? Iya. Ini sudah besar belum? Lumayan. Berarti harus saya dekatkan lagi ya. Ini udah jelas ya Bu, suara saya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita mau mencoba yang melihat distribusi, ya distribusi datanya. Ya, saya akan tampilkan data yang tadi ya, kayak ini ya.
Oh ya Bapak Ibu jangan lupa, ini disimpan dulu ya Bapak Ibu ya. Gambar ini ya disimpan dulu. Jangan sampai nanti kita lagi kerja hilang, di save dulu, save this dokumen atau file, save ya. Save dulu semua Bapak Ibu ya. Nanti kita lagi kerja terus hilang. Sudah ngerjainnya capek-capek, stresnya lagi nanti kasihan. Nah, misalkan taruh di mana silakan aja mau silakan Bapak Ibu taruh di mana saja. Ini saya kasih nama latihan SPSS Bontang. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat distribusi data. Distribusi data atau melakukan yang namanya uji normalitas. Ya, uji normalitas. Datanya distribusi normal atau tidak. Caranya, kita masih menggunakan data yang ini, ya. Kita masih menggunakan data yang ini, ya. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, pilih Explore. Pilih Explore. Sampai di sini muncul begini. Diulang. Diulang ya. Diulang. Analyze, Descriptive Statistic, pilih Explore. Klik. Ulangi, Muncul Pak. seperti ini. Ya, Kita udah ulang. muncul, Pak. Ya, Analyze, Descriptive, Descriptive, Explore. Oke. Ya. Oke. Oke ya. Nah, Udah betul. ya, sekarang kita mau melihat yang normal atau tidak tadi datanya adalah misalkan GDS yang pre. Ya, GDS kita pre. contoh satu aja dulu ya, satu. Diklik, pindahkan ke kanan ke dependent list. Oke, dependent list. GDS pre. Oke, sudah Pak. Sip. Ada yang Pak, ketinggalan? bentar, Pak. Ya, silakan. Pak, kamu nanya, Pak, habis saya bentar. share screen tadi, terus datanya hilang kemana ya Pak? Ibu tadi nggak di-save tuh Ibu. Habis Ibu tadi kayaknya habis share screen, terus disilang-silang, close, hilang kayaknya datanya. Nggak disimpan kayaknya. Balik ke Ulang data dari dulu. awal ya Pak? Ya. Makanya tadi saya ingatkan, kalau ada yang dia minta yes atau no, pilih yes dulu, simpan. Itu disimpan biasa Pak ya? Simpan biasa, simpan save biasa. Nggak apa-apa, Bu, dicoba lagi. Udah kesimpan ya Pak berarti Pak? Iya, karena tadi kayaknya di-close deh. Halo, Pak. Ya, silakan. Pak, maaf tadi yang habis output apa hasil ini tadi kembali ke data gimana ya Pak? Buka aja di bawah ini, Bu, di bawah. Ini di bawah sini nih nanti ada muncul. Nah, ini apa nih yang di sini nih? Ya, ada data-datanya tuh. Di sini pilih, Bu, di bawah. Nah, ini ada data view. Ya, Ibu pilih. Bukan, tadi saya kan dari hasil yang akhir tadi kembali ke data yang tadi gimana? Ini bukan nanti muncul begini, Bu. Coba lihat di layar saya nih. Muncul nggak ya? Di bawah. Oh Muncul? iya. Ketemu, Bu? Bentar, Pak. Ya. Nah, sekarang kita mau melakukan uji normalitas ya atau distribusi data. Caranya analyze, descriptive, Explore. Nah, kita coba cuma satu data dulu ya, biar nggak kesulitan. Kita coba yang GDS pre aja. Nah, kita pindahkan ke kanan ke dependent list. Sudah muncul begini semua? Sudah, Pak. Ya. Ini dibiarkan saja kita ke statistik. Statistik. Sampingnya itu Pak ya, statistik itu. Ya. Statistiknya biarkan aja begini, nggak usah diapa-apakan. Jadi
continue ya Pak. Tutup saja lagi, ya tutup. Continue atau tutup. Kita ke plot. Plot. Pilih normality plot with test. Apa Pak? Maaf Pak. Ini sambil dilihat di layar. Mau dicek ya, Tadi yang Pak. setelah statistik tadi, Pak, kita continue ya, Pak? Continue. Ya. Begini, statistik tadi silang atau continue. Baru ke plot. Yang diconteng normality plot test. Continue. Ya. Continue. Sambil dilihat di layar, Pak. Bapak Ibu, seperti ini tampilannya. Ketemu? Sudah? Baru pilih continue. Sudah, Pak. Ya, sudah itu baru oke. Oke. Nah, ini muncul nanti begini. Munculnya gimana? Muncul begini. Muncul nggak? Ya, muncul, Pak. Ya. Muncul, Pak. Nah, Bapak Ibu cari yang ada yang seperti ini, Bu. Test of normality ada Kolmogorov dan Shapiro. Cari tabel yang seperti ini. Kolmogorov, Smirnov. Ya. Sudah, Pak. Berarti signifikan ya 0,05. Boleh diulang Belum. nggak, Pak? Lihat dulu ada syarat-syaratnya. Bisa diulang, Pak? Oke, saya ulang ya. Ini tadi sudah Pak ya, analyze, descriptive, explore. Sudah, terus ke plot. Plot. Ini diconteng. Sudah sampai sini Pak, Bu? Baru pilih. Siapa tadi Bapak? Ada ketemu Pak Mutar? Enggak, ini saya masih yang berpindah dari dependent list tadi, Pak. Kan GDS Spray itu pindah. Nah, terus? Apalagi, Pak? Digeser ke ada Pak. Klik plot. Plot. Ya. Oke. Conteng yang normality. Normatif. Normality, Pak. Iya, normality ya, oke. Continue. Ya. Continue, Pak. Ye, continue. Oke. Terus? Ya. Baru oke. Ya. Nah, cari yang nanti Kolmogorov. Mana lagi? Oh, proses. Oh, ini ya sudah muncul. Ini apa? Ya. Pak. Ya, cari yang bagian ini ya, Bapak Ibu. Kelihatannya seperti ini ya. Nah, ini ada satu syarat Bapak Ibu menilainya. Ya. Kalau dia nilainya signifikannya ini ya lebih besar dari 0,05, maka dianggap datanya berdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05 tidak normal. Nah, kapan kita gunakan Kolmogorov, kapan kita gunakan Shapiro? Kolmogorov ini dipakai kalau sampelnya lebih dari 50 orang. Kita pakai Shapiro kalau kurang dari sama dengan 50. Nah, sekarang responden kita ada berapa sampelnya nih? 16. 16. Jadi kita pakai Shapiro. Shapiro. Kita pakai Shapiro. Nah, jadi nilainya 0,796. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Jadi artinya data ini berdistribusi normal. Oke, good. Normal. Ulang sekali lagi, Bapak.
Siap, sekali lagi. Oke. Dari sini ya, Bapak Ibu. Ini saya akan coba ke semua variabel. Ya. Tadi kan cuma yang GDS pre. Sekarang semua GDS pre, GDS post, HBA1C pre, HBA1C post kita coba. Analyze, deskriptif, explore. Saya masukkan semuanya. Silakan yang sudah tadi dicoba lagi. Kita mau lihat. Sudah masuk ya 4 semua. Pilih plot. Kalau normality-nya belum terconteng, diconteng dulu. Explore. Continue. Oke. Nah, kita cari di bawah. Tabelnya tadi. Jadi untuk menilai normalitas tuh banyak. Ini kita bisa lihat juga dengan ini. Tapi yang paling simpel kita pakai yang tabel tadi. Nah, ini muncul ya. Tadi kan cuma 1, sekarang ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya, respondennya cuma 16. Berarti kurang dari 50. Kita pakai Sapiro. Nah, sekarang, ini GDS pre, ini sudah tahu bahwa ini tadi normal. GDS post nilainya 0,210. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Berarti GDS ini distribusinya normal. Oke, HBA1C yang pre 0,619. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti ini juga normal. Yang terakhir, HBA1C post nilainya 0,039. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kok yang lebih besar? Lebih kecil. Ya, lebih kecil, Pak. Lebih kecil dari 0,05. Berarti data yang ini berdistribusi tidak normal. Iya. Oke ya. Itu saja yang menentukannya. Yang penting Bapak Ibu tahu kapan pakai Sapiro, kapan pakai Kolmogorov. Ya, kalau Sapiro itu dipakai 50 responden ke bawah. Dan patokannya kalau lebih dari 0,05 itu normal. Kalau kurang dari 0,5 datanya tidak normal. Nah, nanti yang normal pakai uji parametrik, tidak normal non parametrik. Nah, nanti itu ketika uji statistik yang lain. Yang penting ini dulu Bapak Ibu bisa. Oke, sampai sini ada yang masih kesulitan? Pak, saya Pak. Silakan. Tanti, Pak. Silakan Bu Tanti. Enggak, saya mau pastikan aja saya paham apa enggak. Kalau Sapiro itu 50 responden ke bawah. Betul. 50 sama dengan. Kurang dari 50 sama dengan. Kurang dari 50 sama dengan. Kalau Kolmogorov itu 50 responden ke atas ya, Pak? Betul. Lebih dari 50. Ya. Terus yang 0,05 tadi Pak gimana? Data ya, normal ya? 0,05 tadi, ya. Normal. 0,05 itu? Kalau dia lebih dari 0,05, datanya berdistribusi normal. Dibandingkan antara data yang signifikan tadi ya, nilai sig tadi ya. Kalau dia kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Oh iya Pak. Silakan yang lain. Pak Rifan. Ya, silakan. Mau nanya 0,05-nya itu dari mana, Pak ya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, Bapak Ibu, dalam suatu penelitian itu ada tingkat kesalahan. Ya, jadi tidak murni penelitian itu 100% benar. Ada tingkat kesalahan 1%, ada yang 5%. Nah, yang 1% itu untuk penelitian seperti apa? 1% itu tingkat kesalahannya paling kecil.
biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian seperti ketelitian obat. Misalkan vaksin COVID, uji cobanya pasti nilainya 0,01 itu patokannya. Kalau dia kurang dari 0,01 berarti signifikan. Kalau lebih dari 0,01 tidak signifikan, tidak ada hubungan. Ya, ini beda antara hubungan dengan normal ya, normalitas. Nah, jadi ada 1% kesalahan, ada yang 5%. Ya, kan kalau dari 1% berarti kan 0,01 ya Bu. Kalau 5% berarti 0,05. Nah, jadi kalau Ibu penelitiannya penelitian kesehatan yang non farmakologi, yang tidak butuh penelitian tepat, Ibu misalkan mau meneliti efek olahraga, konsumsi jahe, apa segala macam, maka ambillah nilai tingkat kesalahannya yang 5%. Berarti patokannya 0,05. Disitulah kita mengambil bahwa penelitian, contohnya yang saya contohkan tadi, penelitian saya adalah penelitian yang tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi. Ya, jadi dipakailah yang 5% atau 0,05. Nah, gitu Bu Kelty. Jelas ya, Bu? Pak, berat. Oke, silakan. Pak, berarti kalau Ya, Bu, silakan. Mau nanya, Pak? Ya, silakan Ibu Winarti. Ya, Pak, itu nanti yang untuk kita masukkan di data variabel new itu tadi, itu untuk data yang apa Pak, misalnya apa variabel yang di independen, non independen, atau ada data lain ya Pak ya? Ada data lain, misalkan usia, jenis kelamin, ekonomi, jumlah anak. Nah, itu masuk di situ Bu semua. Tapi nanti Kan tetap biasanya dilakukan uji kayak gini tadi ya Pak ya? Uji normalitas itu loh Pak, semua data uji itu normalitas atau itu biasanya di variabel yang independen dan dependen, Bu. oh hanya variabel independen dan oh itu aja ya Pak ya? Ya, jadi biasanya begitu. Baik, terima kasih Bu Minarti. Ada lagi Bapak Ibu? Sama-sama Pak. Silahkan ditanyakan. Pak, Ya, berkaitan tadi pertanyaannya Kelty, yang ya. tidak membutuhkan ketelitian tinggi itu memakai 0,05 tadi Pak ya? Ya. Itu yang berarti non farmakologi ya Pak? Ya, biasanya begitu, umumnya non farmakologi. Oh gitu. Berarti terkait nanti penelitian kami mungkin pakai ini Pak ya? 0,05 biasanya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak, mau nanya lagi Pak. Silakan Ibu. Pak, misalnya dalam variabelnya nanti hanya misalnya dua, misalnya puas tidak puas seperti itu Pak. Terus sama dilakukan sama tidak dilaksanakan. Apakah nanti dalam uji normalitas itu tetap harus pakai ini atau yang ada model cross step lain atau seperti apa gitu Pak? Oke, jadi ini Ibu pertanyaannya sudah ke analitik ya, nggak apa-apa, saya coba bantu jawab. Ibu, kalau Ibu pakai puas tidak puas, habis itu puas tidak puas, terus tinggi rendah gitu ya, itu masuk kategori Bu, datanya ordinal. Jadi tidak perlu dilakukan uji normalitas. Nah, tapi kalau Ibu nilainya mutlak, datanya numerik, misalkan gula darahnya 300 atau tekanan darahnya 190 atau nilai ujiannya 70 ya. Nah, itu nilai yang jenis datanya numerik atau rasio itu baru dilakukan uji normalitas, Bu. Nah, tapi kalau yang sudah dikategorikan tinggi, sedang, rendah, baik, buruk, ya puas, tidak puas, itu tidak perlu dilakukan uji normalitas. Ya, itu bedanya ya, Bu. Dan nanti analitiknya pasti non-parametrik kalau yang seperti Ibu bilang tadi. Bisa dengan cross step, ya, atau Mann-Whitney, atau yang macam-macam.
Oh ya, makasih Pak. Soalnya masih agak bingung, belum ada gambaran yang detail gitu Pak. Iya, nggak apa-apa, wajar. Karena memang materinya belum sampai ke sana, Bu. Pertanyaannya udah jauh. Iya, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Izin nanya Pak. Silakan Pak Dedi. Pak, tadi kan saya pakai sampelnya cuma 5, terus di tes normality, Kolmogorov sama Sapiro itu dia munculnya beda. Mungkin karena sampelnya cuma 5 kali Pak ya? Ya berbeda hasilnya dengan yang 16 Pak. Betul. Jadi kalau yang cuma 5 mungkin tampilannya gini aja Pak ya? Ya, betul. Angkanya akan berbeda nilai signifikannya. Jadi selisih 1 responden, 2 responden itu hasilnya pasti akan berbeda. Siap. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kolmogorov. Mau tanya Pak, Silakan. kalau misalnya uji normalitasnya itu kan lebih dari 0,5 Pak, terus itu kita harus mengubah data kah? Enggak. Jadi kita nggak ada merubah data. Ya, kita hanya melihat normal tidak normal. Kalau dia normal, maka pakai uji parametrik. Kalau nggak normal, non-parametrik. Jadi Ibu nggak usah ngerubah-ngerubah, cuma ngelihat hasilnya aja. Lagi pakai uji parametrik. Kalau tidak Ya, right. Kalau tidak normal, non-parametrik. Nanti kalau iya Pak, makasih. parametrik, barangkali nanti ada pertemuan berikutnya dan di dosen yang lain nanti yang jelasin, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini clear? Pak, mau nanya Pak. Monggo Pak Muhtar. Ya, itu maksudnya distribusi normal itu apa sih Pak maksudnya? Dan tidak normal itu apa maksudnya? Oke, baik, pertanyaan bagus nih. Saya akan sampaikan. Begini ya Bapak Ibu, ini angka tadi ya, yang GDS tadi ini normal ya. Kita lihat hasilnya ya, kalau 16 ya. Jadi ini ada 269, 243, 213, 280, sampai ke 326. Itu jaraknya kan nggak terlalu jauh jomplang, Pak. Nah, tapi kalau misalkan GDS-nya ada 269, ada 503, ada 700, ada 10, nah itu kan jomplang sekali, pasti datanya tidak normal. Coba lihat tadi hasil kita ini kan yang tidak normal yang ini ya. Kelihatan yang angkanya jauh ya, 4,7 langsung ke 9, 6, 9, 11, 6. Jadi jauh jaraknya. Jadi itu tidak normal. Kenapa? Karena rank selisih antar variabel itu tinggi sekali, jauh sekali maksudnya Pak. Nah, jauh itu tidak normal, maka tidak bisa diujikan dengan yang parametrik. Itu keputusannya. Begitu Pak Muhtar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Terakhir, kita akan coba transformasi data. Ya, transformasi data, kita mau lihat rata-rata dari setiap responden. Aman. Ya. IQ masih di atas rata-rata. Kita mau coba ya. Sekarang saya buka data yang ini. Ya. Nah, sekarang saya mau lihat nilai rata-rata ya. Rata-rata itu ini ya Pak, ini tambah ini dibagi 2 ya. Ya. Pre dan post ditambahkan bagi 2. Kita mau lihat di sini nah. Di sini kita mau munculkan variabel baru ya, transformasi ya, namanya transformasi variabel baru untuk GDS rata-rata. Terus ini variabel baru untuk GDS yang untuk HbA1c yang rata-rata. Ya. Caranya kita ke transform. Ketemu transform? Ketemu, Pak. Terus kita klik compute variable.
Compute variable. Oke. Ya. Transform. Maaf. Kita ke ini aja, Pak. Kita kan mau berbeda ya, different variable. Jadi, transform record into different variable. Kembali lagi, Pak. Ya, jadi yang tadi ini ditutup dulu. Transform record into variable, into different variable, diklik. Into different variable. Ya. Nah, kita mau melihat perubahan variabelnya ya. Misalkan ini ya, kita ambil yang pre ya, atau post nggak apa-apa, pre aja juga boleh, post lah. Habis itu kita pindahkan ke kanan. Postnya apa ya? Ya. Post pindah kanan. Oke. Nah, misalkan terus kita mau kategorikan, ya kategorikan. Misalkan gula darahnya nanti kita bikin tinggi, sedang, rendah, ya. Kita mau kategorikan. Ini kan sudah nilainya nilai rasio atau nilai numerik ya. Kita mau bikin kategori misalkan, ya. Kemudian setelah itu kita pilih odd and new value. All and new value. Ya, ini tadi. Klik yang ini. Oke. Kemudian kita mau memasukkan, misalkan kalau nilai gula darah itu kan kalau dia di bawah 80 kali ya. Kita pakai yang patokannya umum aja 80 ya. Kemudian ini kita kasih angka 1. Kita add. Ya. Terus kita mau yang di antara 80 dan 150. Kita kasih angka 2. Kita add. Terus yang di atas 150, ya, kita kasih angka 3. Ya, ini untuk mengkategorikan saja sebenarnya. Baru continue, ya. Ini variabel barunya namanya kategori GDS. Baru kita pilih cek. Pak, kecepatan, Pak. Kecepatan. Iya, Pak. Baik, kita ulang ya. Transform, record into different variable, sudah? Sudah, Pak. Ya. Sekarang kita mau mengkategorikan gula darahnya kalau di bawah 80, misalkan rendah. Kemudian gula darahnya 80 sampai 50 normal. Ya. Di atas 150 tinggi. Ya. Ini kita mau mengkategorikan saja. Ya. Ini diklik di gula darah yang ini. Dipindahkan. Sudah pindah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sebelumnya kita ganti nama aja dulu, nggak apa-apa. Di sini namanya misalkan GDS. Itu GDS yang pre atau yang post, Pak? Ini yang pre, saya contohkan. Oh, tadi post. Oh gitu, sorry. Jangan lupa. Oh ya, siap.
Ya, kita balikin ya, maaf. Ya, pause ya. Kemudian kita mau membagi GDS pos ini tinggi, normal, rendah. Dari berdasarkan angka tadi. Nah, jadi yang pertama kita klik Old and New Value. Muncul. Ya. Kita pilih yang paling bawah dulu. 80. Ya. 80 ke bawah. Misalkan ini kategorinya tergantung teori, contoh aja. Kita kasih kode 1. Di sini new value 1, terus pilih add. Sampai sini sudah ketemu? Ya. Pak. Sekarang kita mau bikin yang 80 sampai 150. Baru pilih yang rank. 80, 150. 80. Baru kita kasih kode 2. Pilih add. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. 80 sampai 150. Siapa ya yang? Iyalah kan megangin. Nah, sekarang kita mau yang di atas 150 tinggi. Pilih yang highest. Oh, 150. 150. Kodenya berapa? 3 misalkan. Add. 3 buat 2. 2 tadi yang 80 sampai 150. Yang di atas 150, 3. Oke. Sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Oke, mantap. Sudah, Pak. Terus pilih continue. Nah, sudah continue. Sekarang ini kan nanti variabelnya kan harus berubah namanya, bukan GDS post lagi. Makanya dikasih nama. Ya, dikasih nama GDS baru, boleh GDS garis bawah new gitu, nggak apa-apa ya. Ini tidak boleh pakai spasi juga. Baru diklik change. Boleh GDS new gini. Baru change. Berubah ya. Continue tadi ya. Ya, jadi baru oke. Klik oke. Kita lihat. Nah, ini ya berubah ya Bapak Ibu. GDS new. Jadi ini kan 256. Angkanya 3 karena di atas 150. Nah, sekarang ini kan angka 3, angka 2 ini kan belum punya makna ya. Kita harus kasih makna. Di mana kasih maknanya? Di variabel view. Klik variabel view. GDS-nya tadi dinolkan. Kemudian kita kasih di value. Kan ada 1. Ya. 1 tadi rendah. 2 normal. 3 tinggi. Kita add, kita oke. Sekarang kita lihat Pak, tadi yang dari variabel view itu tadi, Pak. Ya, oke, dari sini Bu ya. 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 Ini kan ada angka 3, angka 2. Kenapa dia bisa muncul 3? Karena ini 269 di atas 150. Kenapa ini bisa muncul 2? Oh, kok 2 ya? Harusnya ini. Sorry. Sini. Saya lihat GDS post. Maaf. Ya. Kita lihat GDS post tadi kan yang kita informasikan GDS post ya. Jadi patokannya sini. Nilainya 204, maka kodenya 3. Nilainya 88, berarti 80 sampai 150, berarti kodenya 2. Nilainya ini 228, kodenya 3.
Ya, ini hasil kita melakukan transformasi data. Ya, sekarang kita mau melihat, ini kan kalau kita angka 3 ini kita nggak tahu apa-apa nih, nggak ngerti apa maksudnya. Sekarang kita ke variable view, diklik. Nggak bisa. Nah, di variable view, ini saya hapus dulu ya. Nah, kita kan tadi bikin kategorinya 1 rendah ya, karena dia di bawah 80 atau hipoglikemi. Kita klik apa Pak untuk muncul value label tadi tuh Pak? Ini Bu, ada yang di value, di ujungnya ini kan ada kotak titik 3 kecil. Oh, iya, oke Pak. Diklik. Nah, value-nya yang pertama angka 1. Kita kan pakai 1, 2, 3 tadi ya. Sesuaikan dengan angka kita tadi. 1, labelnya rendah karena dia di bawah 80. Klik add. 2, normal. Karena dia 80 sampai 150. 3, tinggi. Karena dia di atas 150. Kita add. Baru pilih oke. Nah, setelah oke, maka kita ke data view. Bapak, maaf mau nanya, Pak. Ya, silakan. Waktu saya masukkan data value, itu tulisannya 1.00 sama dengan rendah. Itu untuk ngilangin 100-nya gimana, Pak? Boleh ditampilkan gimana maksudnya, Bu? Bentar ya, Pak. Aduh, nggak bisa. Kamera belakangnya nggak bisa, Pak. Desimalnya mungkin, Mbak Amel. Ya, mungkin desimalnya kali. Oh. Di value labelnya itu, di value labelnya dinolkan juga ya, Pak ya? Ya, ini seperti ini, Bu, tadi gambar saya nih. Oh, ya itu sudah dari awal, Pak. Terus, diklik ini. Terus, jadi kamera belakangnya nggak bisa. Boleh kamera depan nggak apa-apa, Bu? Ya, kita lihat. Oh, ya sudah, Pak. Lalu Bisa. ini saya muncul 1.00 sama dengan rendah. Itu 00-nya tuh gimana cara Coba di-cancel ngilanginnya, dulu Pak? ini, Bu. Coba di-cancel. Cancel ya? Cancel. Nah, ini, Bu, ini desimalnya masih 2 nih. Belum, cancel. Bawahnya desimal yang ini ya, yang Pak ya? Iya. Oh, iya, oke. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Ini, Pak, lihat. Tadi sampai saya tab-nya masih sampai sini aja, Pak. Mana, Pak? Ini baru wajah Bapak yang kelihatan. Oh, ini. Oke. Ini, Pak. Ya. Nah, ini tab-nya apa lagi, Pak? Sudah, baru oke. Mana oke-nya? Continue ini, Pak? Lain? Ya, continue maksudnya, sorry. Continue, oke. Terus? Nah, itu baru dikasih nama, Pak. GDS New. Oke, new. Nggak usah pakai spasi, tapi. Oke. Baru ceng. Oke. Nah, baru pilih oke. Oke. Ya. Nah, buka data yang tadi, Pak. Data view-nya tadi, Pak. Itu di minimize aja yang ini. Oke, Ya, ini. itu. Nah, berubah ya. Ya. Nah, sekarang tinggal ke
variabel view untuk memberi label 1 tadi rendah, 2 tadi normal, 3 tadi tinggi. Ke variabel new ini. Oke. Variabel view ya. Nah, ke value Pak, di bagian GDS new dipilih yang value. Oh, ini. Ya. Diklik yang di bawah Pak, di tulisan non yang sejajar dengan GDS new. Oh iya, ini. Maaf. Diklik yang ada titik 3. Oke. Nah, klik. Ya, value-nya diisi 1, labelnya rendah. Labelnya rendah. Ya. 2. Enggak. Add dulu. Oke. 2. Label sedang. Normal. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu tinggi, sedang, rendah, besar, kecil, ya itu silakan disesuaikan. Add Pak ya. Ya, add. Oke, 3. 3 Pak. Tinggi. Add. Tinggi Pak. Ya, tinggi 3. Oke. Oke. Oke Pak. Ya oke. Oke. Sudah? Ya, sekarang coba ke data view. Data view. Nah, coba di view, diklik lagi di atas view. View. Ada di atas lagi Pak. Nah, view. View. Ya, klik view. Diconteng yang value label. Value label ini. Oke. Nah, conteng. Sudah. Nah, berubah Pak ya, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah ya. Ya. Tinggi normal aja, karena tidak ada yang rendah. Itu maksudnya kita memberikan kategori Bapak Ibu. Oke. Aman Pak Mutar ya? Ya, aman. Makasih Dok. Makasih Pak. Aduh, gaptek nih. Gak apa-apa, pelan-pelan. Ya, jadi kita nanti bisa lihat nih di view ya, value labelnya berubah. Tinggi, normal. Sama nanti kategori yang Bapak Ibu buat. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Kita materinya sampai di sini aja untuk hari ini. Kayaknya sudah mulai berasap. Bukan lagi Kepala sudah panas. Sudah panas, Pak. Berasap dan berembun. Gak apa-apa, Bapak Ibu nanti lihat yang video tutorial yang saya kirimkan itu bisa diulang-ulang. Ini juga kayaknya Pak Mutar rekam, Pak Fahmi atau ada yang rekam nih, jadi bisa disimpan rekamannya, bisa diulang-ulang lagi kalau lupa. Cukup Bapak Ibu. Pak, ketinggalan diagram Pak. Pak, bagaimana sudah main nanti Pak? Semangat Bapak Ibu, tenang aja, tenang, santai. Saya siap, nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, boleh WA, boleh telepon, silakan. Ya. Bagaimana Pak Fahmi ini sepertinya? Itu nanti tanya sama yang kayaknya teman-teman yang tidak bertanya itu sudah mahir semua kelihatannya. Oh, udah lewat yang kecil aja Pak. Itu Pak. Nah itu makanya Pak. Jadi kan ini kelihatan yang nggak ada bertanya berarti sudah paham. Ada yang bertanya memang nggak ngerti. Nah nanti yang nggak bertanya itu harus tugasnya mengajarin yang teman-teman yang lain. Yang nggak tanya itu sekalian bingung Pak. Yang nggak tanya bingung Pak, mau nanya apa Pak? Nah itu betul kan? Iya, nggak apa-apa. Apalagi saya lihat kan beberapa teman-teman ini sambil kerja. Nggak apa-apa. Yang penting tadi intinya adalah bisa memahami, membaca output tadi, ya hasil datanya. Itu aja yang paling penting dulu. Ya, kalau nginput datanya pelan-pelan dicoba. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam hampir setengah 7. Ya.
Nggak kerasa ya? Kerasa mumet. Mungkin kita ketemu di sesi yang lain nanti Pak Fahmi. Saya juga ada tim kayaknya di sama Pak Edi Skamto itu yang di riset ya. Belum masuk kayaknya, nanti belum jadwalnya. Ya saya kebetulan lebih banyak dikasih di bagian aplikasi, software. Nah, nanti kita coba. Jadi urusan sama saya nanti ya yang online, yang cari jurnal. Nah, itu nanti sama saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Baik Bapak Ibu, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Pak Fahmi bagaimana Pak Fahmi? Sudah cukup? Pak, cukup Pak. Sipenya senyum-senyum aja. Cukup Pak. Nah, cukup. Berarti kalau Pak Fahmi bilang cukup, berarti sudah memastikan semuanya sudah aman. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan kita bisa berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bersilaturahmi kuliahnya tatap muka yang mungkin tidak terlalu serumit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.